Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, mohon maaf mengganggu waktu Ibu dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah. Ini kami dari PP Pengejar Praktik melakukan pendampingan individu terhadap Ibu Neri, Ibu ya. Dan ada keterkaitan dengan Ibu selaku Kepala Sekolah. Tentu ada beberapa yang harus kami cross-check kebenarannya. Sebelumnya kami tanya dulu, apakah Ibu dalam keadaan sehat? Alhamdulillah Sehat ya. Kita doakan bersama-sama semoga kita selalu sehat. Selanjutnya Ibu, ini kan Ibu Neri sudah 3 bulan mengikuti pembelajaran secara daring seperti itu ya. Mungkin ada kendala-kendala atau apa, yang intinya tentu Ibu yang lebih tahu. Yang kami pertanyakan di sini, apakah Ibu Neri selama mengikuti program guru penggerak ada terganggu tugas beliau dalam melaksanakan dinas keseharian sebagai seorang guru di sekolah? Alhamdulillah. Ya. Kalau sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan calon guru penggerak, Iya. pandai-pandai membagi waktu. Pandai-pandai bagi. Nah, kemudian biasanya daring itu dilaksanakan sepulang sekolah. Jadi tidak ada bentrok antara PBM dengan daring CGP. Nah, alhamdulillah ya. Memang seperti itu yang kita harapkan, bahwa program ini tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah, apalagi sampai merugikan murid, ya Bu ya. Iya. Ya. Jadi kalau seandainya ada, berarti ada kedapatan hal-hal yang negatif dan itu tidak boleh kita lanjutkan. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, Ibu Neri kan sudah masuk 3 bulan ini. Ya, kan lumayan banyak ilmu yang didapat melalui pembelajaran daring itu, hampir setiap hari kecuali hari libur kan. Sekian banyak ilmu yang didapat oleh Ibu Neri, walaupun masih dalam keadaan berproses ya Bu ya. Apakah ada ilmu itu diimbaskan kepada kawan-kawan sebagai warga sekolah atau katakanlah teman sejawat dari Ibu Neri? Ya. Pastilah diimbaskan. Sesuatu ilmu yang baik berguna untuk sekolah, peningkatan mutu, kualitas sekolah pasti diimbaskan. Iya. Kami sudah mensosialisasikan, CGP sudah mensosialisasikan tentang budaya positif. Ya. Jadi sambutan hangat dari kawan-kawan, mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini bisa berubah secara perlahan. Iya. Jadi imbasnya itu nampak di sana. Nampak ya. Baik ya. Berarti alhamdulillah sudah diimbaskan kepada kawan-kawan Ibu Neri ya. Bahkan ada juga saya dengar termotivasi pula kawan untuk mengikuti program ini. Iya. Ada yang angkatan 9, setelah ini ada yang angkatan 10 ya. 10 ada 2 orang. Berarti kan sudah memberikan dampak positif terhadap warga sekolah sehingga termotivasi kawan-kawan untuk mengikuti langkah Ibu Neri sebagai calon guru penggerak. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati. Mungkin Ibu ada tugas selanjutnya yang akan Ibu tunaikan sebagai Kepala Sekolah. Barangkali demikian saja percakapan kita hari ini untuk meng-cross-check kebenaran apa yang dilakukan oleh Ibu Neri. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kembali kita ucapkan kehadiratullah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kita doakan semoga tercurahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pertama izin kepada Ibu Neri bahwa hari ini kita pendampingan individu 3 ya. Ya, pendampingan individu 3 mungkin terganggu proses PBM Bu Neri di kelas ya. Ibu Neri apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Berarti pendampingan ini layak untuk kita lanjutkan. Bahwa pendampingan ini ada 3 bagian. Ada bagian awal, kemudian ada bagian
inti pendampingan dan ada bagian akhir dari pendampingan. Dan bagian awal ini itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi sudah saya tanyakan ya keadaan ibu nih. Yang kedua, apakah ibu telah menginput instrumen lembar umpan balik ke LMS sesuai dengan responden yang telah ditetapkan? Instrumen itu sudah diinput Pak. Itu kan Ya. kemarin ada 5 dari rekan sejawat, 5 dari murid, Ya. 1 diri pribadi dan 1 kepala sekolah. Itu udah alhamdulillah sudah selesai diinput ketika pelaksanaan loka karya yang kemarin itu Pak. Kemudian berdasarkan ilmu yang ibu pahami melalui pembelajaran daring, apakah ada ibu terapkan dalam pembelajaran selama 1 bulan terakhir ini? Salah satunya itu pembelajaran diferensiasi. Yang baru dapat di modul 2.1. Iya ya. Di mana di situ sudah diterapkan kepada peserta didik pembelajaran sesuai dengan minatnya. Itu Sesuai ada dengan yang minatnya. sesuai, ada yang visual, Ada yang audio dan kinestetik. Jadi ketika pembelajaran itu diterapkan, itu pembelajaran terasa mengasyikkan. Kita tahu kemampuan anak itu di bidang mana, Pak. Jadi tidak fokus pada satu teks saja. Baik, kita masuk kepada bagian inti dari pendampingan. Bagian inti ini ada juga beberapa bagiannya. Yang pertama tentang refleksi hasil survei atau umpan balik dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Berdasarkan hasil feedback dan asesmen mandiri tentang komponen guru penggerak, apa yang perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi? Ya, dari instrumen yang sudah dibagikan kemarin itu ada kepala sekolah, rekan sejawat dan murid. Umpan balik yang diberikan oleh kepala sekolah itu yaitu beliau menganjurkan untuk tetap melanjutkan budaya positif yang sudah didapatkan, contoh memberikan tauladan kepada anak, memberikan tauladan baik dari segi berpakaian, tutur kata kepada anak, memberikan salam dan sebagainya. Itu yang beliau tekankan. Dari rekan sejawat kemarin itu ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama yaitu menggunakan ini pembelajaran diferensiasi. Itu yang pertama. Yang kedua selalu berkolaborasi, meningkatkan itu, jadi tetap berbagi ilmu dengan teman sejawat. Kemudian dengan dengan murid itu mereka ingin pembelajaran ini selalu menyenangkan. Iya. Seperti itu. Jadi ada terciptanya budaya positif seperti itu. Baik, apa rencana ibu ke depannya untuk mengasah kompetensi guru penggerak yang harus ibu miliki? Tentunya tetap belajar Pak, terus belajar. Karena ilmu yang ada di guru penggerak ini luar biasa sekali dalam menciptakan pembelajaran atau menciptakan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan adanya ilmu ini, jadi tidak hanya berhenti di sini, pengen terus belajar mencari ilmu yang lebih bermanfaat, bisa diterapkan di sekolah tentunya. Baik. Siapa saja yang akan ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki? Tentunya warga sekolah. Terutama yaitu kepala sekolah. Mungkin di situ butuh ada musyawarah dengan beliau, kolaborasi. Setelah itu rekan sejawat, apa-apa nanti program yang bisa kita terapkan. Dan terakhir yaitu ada murid tentunya yang kita libatkan di sini. Baik, sekarang kita masuk kepada rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Apakah ibu sudah mempelajari modul 2.2? Sudah Pak. Sudah, ya. Apa yang dipelajari pada modul tersebut? Pada modul 2.2 di situ ada pembelajaran mengenai pengendalian emosi, sosial emosi. Jadi di situ kita dituntut bagaimana kita bisa mengendalikan emosi anak dalam pembelajaran. Jadi untuk mengembangkan emosi yang ada pada dirinya. Baik. Apakah ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas ibu? Sudah Pak, sudah diciptakan, dibuat RPP-nya kemarin. Sudah. Iya. Jika sudah, seperti apa perencanaan yang sudah ibu buat itu?
Seperti yang jawaban pertama tadi ya Pak. Jadi di situ ada KSI yang dikembangkan. Jadi dalam mereka kerja kelompok, apa KSI yang dikembangkan di situ. Contoh, apakah dia harus bertanggung jawab? Ada sosialnya nanti, ada manajemen dirinya nanti. Jadi seperti itu kira-kira. Baik. Apa harapan Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Ibu ampu? Tentunya bisa nanti menjaga emosi, pembelajaran yang kembali kita berpihak kepada murid seperti itu. Jadi kapan anak-anak itu bisa, murid itu bisa, dia bertanggung jawab, dia bisa memanajemen dirinya seperti itu. Baik Ibu, sekarang kita masuk kepada keterlaksanaan tahapan Bagja. Iya. Ya. Apakah Ibu telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu? Sudah belajar, Pak. Sudah ya? Iya. Nah, masih sudah belajar dan terus belajar seperti itu tadi ya? Iya, sudah mulai menerapkan. Setelah Ibu melakukan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu inginkan? Kalau dibilang sudah menemui hasil sesuai diinginkan, kalau ada intervalnya gitu ya Pak baru sampai 75%. Karena setiap mewujudkan visi itu pasti ada kendala ya, tapi tetap berusaha semaksimal mungkin ya. Iya. Baik, apakah tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja untuk mencapai visi? Tantangan itu mungkin ya Pak ya, karena di sini kami ASN itu cuma beberapa orang ya. Jadi tantangan itu untuk berkolaborasi itu waktunya itu susah Pak, bukan teman diajak kolaborasi tidak, tapi waktu untuk berkolaborasi itu. Waktu untuk berkolaborasi itu. Kenapa dikatakan waktu? Karena ketika akan berkolaborasi mungkin ada beberapa teman yang mengajar. Apa yang perlu Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja? Yang perlu diperbaiki di sini yaitu cara untuk berkolaborasi tadi Pak. Cara untuk berkolaborasi dengan teman-teman ya. Waktunya itu. Waktunya tadi. Iya. Kemudian kita masuk kepada bagian akhir dari pendampingan. Ya, isinya itu melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Pertanyaannya, apa hal menarik yang Ibu dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Hal menarik tentunya saya pribadi mendapatkan penguatan Pak. Penguatan. Setelah itu dapat pengarahan. Jadi kemana arah pembelajaran saya nanti itu sesuai relnya itu seperti apa. Jadi saya pribadi dipandu oleh pendamping tentunya. Kemudian apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki untuk kegiatan pendampingan berikutnya? Yang sudah baik yang seperti yang dikatakan tadi Pak. Iya. Edi dipandu, Edi diarahkan untuk bekerja itu seperti apa. Baik. Program guru penggerak ini seperti apa. Dan rasanya yang untuk diperbaiki itu tidak ada Pak. Udah baik semua. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan bimbingan kepada Eri pribadi. Ibu Neri, barangkali ini diskusi kita hari ini yang intinya kita terus belajar untuk memperbaiki diri kita, dan apa ilmu yang kita dapat kita terapkan dalam pembelajaran kita yang intinya berpihak kepada murid. Seperti itu. Kemudian menjadi guru yang menyenangkan bagi murid dan juga mengimbaskan apa ilmu yang telah kita dapat kepada teman-teman sejawat kita di sekolah. Jangan dipendam sendiri. Nanti kan yang kalau seandainya ilmu yang kita dapat nanti kita saja sendiri yang tahu, sementara teman kita tidak tahu, nanti kita dibilang pelit sama ilmu. Sementara ilmu itu kalau kita bagi dia semakin banyak seperti itu, dan semakin berkah. Ibadah dapat sama kita, kemudian sama teman berkah juga. Baik, barangkali demikian saja pertemuan kita atau diskusi kita hari ini ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita lebih mengasah pengetahuan kita lagi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.